Dewa medis terkuat. Bab 777. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kau memintaku untuk membantumu, tetapi kau tidak mau bersekutu denganku. Bukankah itu terlalu konyol? Kau pikir aku bodoh? Ini hanya mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Xiao Chen tersenyum tenang, sama sekali tidak marah. Mungkin tidak demikian. Meskipun aku hanya berjanji untuk membantumu sekali. Tapi kali ini, aku yakin aku tidak akan membiarkanmu menyesalinya. Tentu saja, jika kau tidak mau, aku bisa membayarnya. 100 miliar kristal roh kelas atas. Ya Tuhan. Xiao Wange merasa dirinya cukup kaya. Bagaimanapun, akumulasi kamar dagang Fengji selama bertahun-tahun bukanlah hal yang bisa diremehkan. Namun, meski begitu, Xiao Wange masih terkejut. Jika Xiao Chen akan menggunakan 100 miliar kristal roh kelas atas untuk hal lain, dia mungkin tidak akan begitu terkejut. Tapi sekarang, dia sebenarnya hanya ingin membeli informasi tentang satu orang. Ini sungguh luar biasa. Terutama di lubang cacing, ketika sumber daya sangat langka. Tapi setelah jeda, Xiao Wange menyipitkan matanya lagi. Apakah bantuan Xiao Chen sebanding dengan 100 miliar kristal roh bermutu tinggi? Nilai orang ini jauh melebihi 100 miliar kristal roh kelas atas. Jantung Xiao Wange mulai berdetak kencang dan dia tidak tahu harus merasakan apa. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Xiao Wange akhirnya berbicara. Baiklah. Kalau begitu, aku butuh bantuanmu kali ini. Xiao Chen mengangguk. Kamu tidak bodoh. Xiao Wange melengkungkan bibirnya. Usia mereka berdua tidak jauh berbeda, tetapi mengapa Xiao Chen bersikap seperti ahli senior, datang untuk memberinya nasihat. Setelah jeda, dia berbicara lagi. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Keluarga Qi dan keluarga Li tidak akan membiarkanmu pergi. Para pemimpin kedua keluarga telah berkumpul, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Tidak perlu banyak bertanya. Lakukan saja tugasmu dengan baik. Xiao Wange merasa sangat tidak berdaya. Dia merasa bahwa dia benar-benar dikuasai oleh Xiao Chen di depannya. Ini adalah hal yang sangat membuat frustrasi bagi putri dari kamar dagang Fengji. Tak berdaya, dia hanya bisa mengangguk. Saya mengerti. Kalau begitu, saya pamit dulu. Saya akan meninggalkan stempel kamar dagang Fengji untuk Anda. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan sebuah token kepada Xiao Chen. Xiao Chen menerimanya dan berbalik. Xiao Wange tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah kau ingin aku meninggalkanmu sebuah kapal perang spiritual? Tidak perlu. Tidak ada yang tahu berapa banyak kapal perang spiritual yang ada di dalam Jiushu Divine Cauldron milik Xiao Chen. Bahkan seluruh Star City mungkin tidak dapat mengejar cadangan milik Xiao Chen. Setelah meninggalkan Xiao Chen, Xiao Wange segera mengeluarkan perintah. Beritahukan kepada seluruh kamar dagang agar berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan orang yang dicari oleh Tuan Xiao. Masalah ini harus diselesaikan secara diam-diam, dan jangan beritahu siapapun. Tapi Nona, orang ini terlalu licik dan tidak mau bersekutu dengan kita. Apakah kita perlu membantunya? Xiao Wange mengusap pelipisnya, ada sedikit kebingungan di matanya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tiba-tiba ingin bertaruh. Ada perasaan akrab dengan orang ini. Meskipun aku tidak tahu siapa dia, aku yakin perasaan ini tidak akan menyakitiku. Sayang sekali. Awalnya aku ingin membentuk aliansi dengannya dan menjadikan kamar dagang Fengji sebagai kekuatan terbesar ke-10 di Kota Bintang. Sekarang tampaknya hal itu mustahil untuk dicapai dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, kita masih harus menemukan cara untuk menarik Xiao Chen ke kubu kita. Karena Nona berpikir begitu, baguslah. Aku akan segera mengaturnya. Teruskan. Setelah anak buahnya pergi, mata Xiao Wange menunjukkan sedikit kegelapan. Xiao Chen. Xiao, apakah ini takdir? Atau bukan? Pada saat ini, para pemimpin puncak keluarga Li, salah satu dari 9 keluarga besar di Kota Bintang, berkumpul bersama, wajah mereka sangat serius. Keluarga cabang kami di sudut barat laut Kota Barat baru saja musnah. Tidak ada satupun anggota keluarga yang masih hidup. Berdasarkan informasi dari orang-orang di sekitar kami menemukan petunjuk bahwa itu terkait dengan sekelompok orang luar yang ditemukan di pintu masuk lubang cacing lebih dari sebulan yang lalu. Lawan datang dari dunia luar. Terlebih lagi, kekuatannya telah melampaui dewa perang biasa. Tapi apapun yang terjadi, keluarga Li kita, sebagai salah satu dari 9 keluarga besar, tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Kalau tidak, di mana muka kita? Benar sekali. Anak ini harus mati. Cari tahu identitasnya dan jangan pernah biarkan dia pergi. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi pada keluarga Qi yang jauh di arah lain. Keluarga cabang telah hancur. Aib seperti itu harus dihapuskan dengan darah anak itu. Cari tahu identitasnya dan bunuh dia. Untuk sementara waktu, arus bawah melonjak di antara dua keluarga besar, menyebabkan kekacauan di seluruh Kota Bintang.
Di sisi lain, ketika Xiao Wange baru saja kembali ke kamar dagang Fengji, dia juga menemukan beberapa informasi tentang Lin Zentian. Pembantu pribadinya segera memberikan informasi itu padanya. Nona, ini semua informasi tentang guru besar itu. Silakan lihat. Xiao Wange melirik, mengangguk, dan menyimpan informasi itu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Turunlah dulu. Ya. Tepat saat pelayan itu berbalik, sesosok tubuh kekar berjubah satin biru langit perlahan masuk. Pelayan kecil itu segera membungkuk dan berkata, "Bertemu Presiden." Presiden mengangguk. "Kamu turun dulu, Nona muda dan aku ada yang harus didiskusikan." Ya. Gadis kecil itu berjalan cepat, dan Xiao Wange melangkah maju sambil tersenyum. "Ayah, mengapa ayah ada di sini?" "Tentu saja aku datang untuk melihat putriku. Aku hampir tidak bisa mengenalimu setelah sekian lama tidak melihatmu." "Ayah." Ayah mengolok-olokku lagi. Presiden Xiao mendesah dalam-dalam. "Sayang sekali. Kalau kamu lahir di luar lubang cacing, kamu tidak akan menderita seperti ini. Kondisi di dalam lubang cacing terlalu sulit. Meskipun kamu seorang wanita, kamu harus bekerja keras untuk mengurus bisnis keluargamu. Ayah, jangan salahkan dirimu sendiri. Kau telah memberikan kehidupan pada putrimu, yang merupakan hadiah terbesar baginya. Dan, putriku, mungkin kamu telah menemukan seseorang yang dapat membantu kamar dagang Fengji kita untuk melangkah lebih jauh. Maksudmu, orang yang memusnahkan cabang Li dan Qi. Tahukah kamu, ayah?" Presiden Xiao memutar matanya ke arah putrinya. "Bisakah kau menyembunyikan ini dariku? Kau bahkan pergi mencari orang itu. Kau sangat berani. Jika keluarga Li dan Qi mengetahuinya, mereka pasti akan datang untuk menggangguku. Tapi ayah, kita tidak bisa membiarkan mereka menindas kita. Selama bertahun-tahun, kekuatan kamar dagang Fengji sudah lama setara dengan mereka. Namun, mereka selalu menekan kita dan mencegah keluarga Xiao kita menjadi keluarga terbesar ke-10. Sekarang kita punya kesempatan, mengapa tidak memperjuangkannya?" Bab 778. "Hei!" Presiden Xiao menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit. "Anak bodoh, bagaimana bisa semudah itu? Di Star City, sistem kelas sudah menjadi kaku. Bagi keluarga lain seperti kita, pada dasarnya mustahil untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Dan tidak mungkin bagi kita untuk bekerja sama dengan orang lain lagi." Xiao Wange sedikit mengernyit, dan bertanya dengan bingung. "Ayah, apa maksudmu dengan ini? Mengapa kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain?" Jejak rasa bersalah melintas di mata Presiden Xiao. "Wange, ayah punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Putra tertua dari penguasa kota bintang ingin menikahimu. Jadi, keluarga kita akan menjadi kerabat dari istana penguasa kota mulai sekarang. Apa katamu?" Wajah Xiao Wange tiba-tiba berubah. "Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Ayah, aku tidak ingin menikah dengannya. Aku tidak menyukainya. Mengapa aku harus menikah dengannya?" Presiden Xiao berkata dengan malu. "Maaf, nak. Aku mencoba menolak. Tapi kau juga tahu bahwa penguasa kota berada di atas 9 keluarga besar. Keluarga Xiao kita tidak punya hak untuk menentang mereka." Xiao Wange terhuyung mundur 2 langkah. Dengan otaknya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud ayahnya? Jika dia menolak, seluruh keluarga Xiao akan terlibat. Melihat seluruh kota bintang, dan bahkan keberadaan di luar kota bintang, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi musuh penguasa kota bintang. Sudah berakhir. Hidupnya sudah berakhir. Lagi pula, dia tidak punya ruang untuk kepatuhan. "Kapan kamu akan menikah?" "Besok." "Jadi begitu." "Elegi, maafkan aku, ini semua karena ketidakmampuan ayahku." Xiao Wange tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Jangan salahkan ayahku. Aku tahu ini takdirku." Presiden Xiao mengangguk. "Aku senang kau mengerti. Aku pernah mengatakan kepadamu bahwa keluarga Xiao kami bukan berasal dari dunia ini. Kami berasal dari alam yang lebih tinggi, dunia abadi. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur keluarga Xiao melarikan diri dari negeri dongeng dan jatuh. Sebagian dirinya jatuh ke lubang cacing ruang waktu. Bagian lainnya menyebar ke dunia di luar lubang cacing. Ajaran yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Xiao memberitahu kita bahwa selama kita dapat menerobos lubang cacing, memasuki dunia luar, dan menemukan bagian dari keluarga Xiao itu, kita akan memiliki cara untuk kembali ke keluarga Xiao di negeri dongeng. Bergabung dengan City Lord's Mansion juga merupakan kesempatan bagimu. Selama kamu dapat menembus ke puncak Dewa Perang, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk keluar dari lubang cacing di masa depan." Xiao Wange tersenyum pahit dan mengangguk. Seberapa mudahkah mencapai puncak Dewa Perang? Selain itu, bahkan jika Anda berkultivasi hingga mencapai kekuatan puncak Dewa Perang, apa bedanya? Dia sudah menjadi wanita yang jatuh, dan mempraktikkan Taoisme untuk hidup selamanya hanya akan menambah kesedihan dan kesepiannya. Namun saat ini, dia tidak punya pilihan selain memikirkan hal-hal itu.
Itu terlalu jauh darinya. Sekarang, dia hanya bisa memimpin seluruh keluarga untuk bertahan hidup jika dia menikahi putra tertua dari istana Tuan Kota. Jika tidak, kamar dagang Fengji akan hancur kapan saja. Silakan persiapkan dirimu terlebih dahulu. Aku akan membicarakan hal ini dengan ibumu. Dia belum tahu tentang ini. Jadi begitu. Setelah Presiden Xiao pergi, Xiao Wange memanggil dengan lembut, dan pelayan pribadinya segera datang kepadanya. Nona, apa yang bisa saya bantu? Xiao Wange menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu baru saja mendengar bahwa aku akan segera menikah. Hari ini, aku khawatir aku tidak bisa keluar lagi. Pergi dan berikan informasi ini kepada Tuan Xiao. Katakan padanya bahwa dia tidak perlu membantuku lagi. Mulai sekarang, aku khawatir aku harus tinggal di rumah Tuan Kota selamanya dan tidak akan bisa keluar dengan mudah lagi. Merindukan. Ada sedikit kesedihan di wajah pelayan itu. Meskipun istana Tuan Kota adalah tempat paling berkuasa di seluruh kota bintang. Penguasa kota adalah makhluk terkuat di Star City. Namun, kota ini dijaga ketat dan memiliki banyak aturan. Bagaimana seorang wanita yang menikah dengan seorang pria dapat berbicara tentang kebahagiaan? Xiao Wange memaksakan senyum. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Aku seorang wanita, dan aku akan menikah suatu saat nanti. Tidak masalah siapa yang akan kunikahi. Silakan, ambil kapal Lingwuku, dan segera kembali. Kalau tidak, kalian akan ketahuan. Ya. Di sisi lain, di sebuah kekosongan di Xingcheng, Xiao Chen sedang duduk bersila dengan mata terpejam untuk beristirahat. Po Jun dan yang lainnya duduk di sekelilingnya. Mereka tidak pergi ke keluarga Li dan keluarga Qi untuk membalas dendam. Karena mereka tahu dalam hati mereka bahwa kedua keluarga ini akan datang kepada mereka cepat atau lambat. Terkadang, ketika menghadapi musuh yang tidak terlalu penting, mereka tidak perlu terlalu peduli. Selain itu, hal terpenting saat ini adalah, di satu sisi, membantu para sahabat yang dikhianati oleh keluarga Qi untuk memperbaiki luka-luka mereka dan mengolah diri mereka sendiri. Di sisi lain, kami menunggu berita dari kamar dagang Fengji. Pada saat ini, Xiao Chen perlahan membuka kelopak matanya. Sepasang mata berbintang itu tampak bersih dari semua riasan, memancarkan cahaya dingin, dan melesat langsung ke kehampaan di depan. Ini dia. Po Jun dan yang lainnya segera berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuanku, mungkinkah keluarga Li dan Qi sedang mengejar kita? Tidak. Itu kamar dagang Fengji. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah kapal perang spiritual tiba di depannya. Itu adalah kapal perang spiritual milik kamar dagang Fengji. Kapal Lingwu datang ke depan, dan pelayan itu perlahan berjalan keluar, mendatangi Xiao Chen, dan menyerahkan informasinya. Ini semua informasi yang kami cari. Ini mencatat secara rinci semua tempat di mana tuanmu muncul. Mengenai apakah tuanmu ada di sana, kamu harus menemukannya sendiri. Xiao Chen menerima informasi itu dan mengangguk. Kembalilah dan beritahu putrimu bahwa aku berutang budi padanya. Mulai sekarang, jika dia membutuhkan sesuatu, dia selalu bisa datang kepadaku. Janji ini berlaku selamanya. Pembantu keluarga Xiao, dengan senyum sedikit pahit, hendak memberitahu Xiao Chen apa yang dikatakan wanita muda itu, ketika tiba-tiba, beberapa aura besar menerobos kehampaan dan datang ke sini. Wajahnya langsung berubah jelek. Aura yang kuat sekali, siapa ini? Xiao Chen menatap ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Keluarga Li. Dan keluarga Qi. Nada bicaranya sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius kedua keluarga ini. Namun, gadis kecil itu begitu takut sehingga wajahnya menjadi pucat pasi. Apa katamu? Xiao Chen tidak berbicara lagi, tetapi gadis kecil itu berbicara lagi. Karena mereka berdua adalah keluarga besar, mengapa kamu tidak melarikan diri? Lari? Kenapa kamu lari? Xiao Chen perlahan berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan tampak tenang seperti air. Gadis kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit bingung. Apakah kamu tidak takut dengan kedua keluarga itu? Orang-orang yang datang ke sini bukan dari cabang kedua keluarga itu, tetapi dari keluarga utama kedua keluarga itu. Mereka sangat kuat, luar biasa kuatnya. Kamu pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Kurasa sebaiknya kamu lari. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Idemu lumayan lucu. Bersambung.